Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Siring Nurholis. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Krisnadipayana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Meningkatkan Analisis Performa Jaringan dengan Ping dan Breakthrough. Presentasi ini saya gunakan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Analisis Performansi Jaringan Komputer. Oke, slide selanjutnya. Pendahuluan, mengapa performa jaringan itu penting? Jaringan adalah tulang punggung komunikasi digital saat ini. Yang kedua, dampak performa buruk. Kinerja jaringan yang buruk dapat menghambat produktivitas, memperlambat akses informasi, dan mengganggu layanan online. Lalu yang ketiga, yakni peran ping dan recruit. Ping dan recruit adalah alat diagnostik jaringan sederhana yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah jaringan. Selanjutnya, tujuan presentasi. Yang pertama, memahami konsep dasar. Membahas konsep dasar ping dan recruit. Bagaimana alat ini bekerja dan apa saja yang bisa diukur dengannya. Yang kedua, mempelajari cara penggunaan. Mempelajari cara menggunakan alat ini untuk analisis jaringan. Yang ketiga, menganalisis hasil. Membahas bagaimana menginterpretasikan hasil ping dan recruit untuk mendiagnosis masalah jaringan. Oke, yang pertama, kita akan membahas apa itu ping. Ping, yakni pengecekan konektivitas. Ping adalah utilitas jaringan yang digunakan untuk menguji koneksi antara dua perangkat. Oke. Ping itu juga dapat menganalisis latensi. Ping mengukur perjalanan pulang pergi atau round trip time atau RTC menunjukkan kecepatan respon dari jaringan. Selanjutnya, parameter penting pada ping. Yang pertama yakni RTC atau round trip time, waktu yang dibutuhkan untuk paket data mencapai tujuan serta kembali lagi. Yang kedua yakni paket loss, yaitu persentase paket yang hilang selama pengiriman data. Nah, contoh perintah untuk mengecek ping yakni ping www.google.com. Oke, pada slide selanjutnya yakni grafik perbandingan latensi. Yang pertama, latensi tinggi itu menunjukkan koneksi yang lambat, mungkin karena jarak geografis, kemacetan, atau masalah perangkat keras. Yang kedua, latensi rendah, menandakan koneksi yang cepat dan stabil, ideal untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu. Nah, pada grafik ini menunjukkan waktu rata-rata perjalanan pulang pergi atau RTC paket data ke 4 server yang berbeda. Nah, di sini kita dapat menganalisis data. Yang pertama yakni server D memiliki latensi paling terendah, yakni 30 milisekund, yang menunjukkan konektivitas sangat baik dan cepat. Lalu yang kedua server B. Server B ini memiliki latensi paling tinggi, yakni 120 milisekund, yang mungkin mengindikasikan jarak geografis lebih jauh atau adanya masalah pada jaringan. Lalu server A 50 milisekund dan C 90 milisekund memiliki performa yang cukup baik, tetapi masih dapat ditingkatkan lagi. Kesimpulan dari grafik ini yakni jika aplikasi memerlukan respon cepat, maka kita dapat menggunakan server D karena memiliki latensi yang paling rendah. Nah, apabila selanjutnya periksa konfigurasi atau jalur jaringan untuk server B karena latensinya menunjukkan paling tertinggi di antara yang lainnya. Selanjutnya, cara kerja ping.
ping mengirimkan paket XMP echo request ke perangkat target. Lalu yang kedua, perangkat target merespon dengan XMP echo reply. Lalu yang ketiga, mengukur waktu perjalanan data dan menganalisis respon. Selanjutnya yakni manfaat menggunakan ping. Yang pertama yakni dapat mendeteksi masalah. Ping membantu mendeteksi waktu respon lambat dan paket hilang. Selanjutnya, konfirmasi status jaringan. Ping membantu mengonfirmasi apakah jaringan berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, selanjutnya contoh studi kasus ping. Yakni yang pertama masalah. Masalah di sini yakni latensi tinggi saat streaming video. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya. Jalankan ping ke server streaming dan identifikasi waktu respon rata-rata apakah tinggi atau rendah. Hasil, latensi rata-rata ternyata melebihi dari 100 millisecond, mengindikasikan bahwa terdapat masalah koneksi yang menyebabkan buffering. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu track route. Yang pertama yakni melacak jalur data. Track route melacak jalur data melalui jaringan hingga mencapai tujuan. Selanjutnya, track route itu dapat menemukan titik kemacetan. Track route membantu mengidentifikasi hop yang mengalami delay tinggi. Selanjutnya, cara kerja dari track route. Yang pertama, track route mengirimkan paket dengan TTL yang meningkat secara bertahap. Yang kedua, setiap router di jalur merespon dengan XMP time exit. Yang ketiga, track route menampilkan jalur dan waktu respon tiap hop. Nah, selanjutnya pada slide ini kita memvisualisasikan waktu respon di setiap hop. Yang pertama, perangkat pengirim. Perangkat yang memulai koneksi seperti komputer Anda. Yang kedua yakni router. Perangkat jaringan yang meneruskan data antar jaringan. Yang ketiga yakni server. Server ini yakni perangkat yang menyediakan layanan dan data. Oke, pada grafik ini menunjukkan waktu respon di 10 hop yang dilalui data saat menuju tujuan. Kita dapat menganalisis data dari grafik ini. Yang pertama yakni hop 1 sampai 4 memiliki waktu respon yang rendah, kurang dari 50 millisecond, menunjukkan jalur awal jaringan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, di hop 5 ini menunjukkan waktu respon tertinggi yakni 200 millisecond, mengindikasikan adanya bottleneck atau kemacetan pada perangkat tersebut. Lalu, hop berikutnya menunjukkan waktu respon stabil dalam kisaran 30 sampai 100 millisecond yang cukup baik. Jadi, kesimpulan dari grafik ini ialah fokuskan analisis pada hop 5 karena kemungkinan menjadi penyebab utama keterlambatan jaringan. Selanjutnya, penyebab bisa berupa perangkat overloading, routing yang buruk, atau masalah konfigurasi pada jaringan. Selanjutnya, fungsi utama track route. Track route ini dapat menampilkan hop. Track route menampilkan daftar hop yang dilalui paket data, memberikan gambaran tentang bagaimana data bergerak di jaringan. Selanjutnya, ini mengidentifikasi kemacetan. Dengan melihat waktu respon setiap hop, kita dapat mengidentifikasi titik kemacetan yang menyebabkan perlambatan koneksi. Contoh studi kasus track route, yakni yang pertama masalah. Masalahnya yakni akses ke situs lambat. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya yakni jalankan track route ke domain situs dan periksa hop dengan waktu respon tinggi. Yang ketiga yakni hasilnya. Ternyata hop kelima memiliki waktu respon lebih dari 200 millisecond, mengindikasikan bottleneck pada router tertentu. Nah, pada slide ini kita membahas perbedaan antara ping dan track route. Ping
yakni menguji konektivitas dan mengukur latensi, sementara track route melacak jalur data dan mengidentifikasi titik kemacetan. Selanjutnya, ping itu sederhana, cepat, dan memberikan gambaran singkat tentang koneksi. Perbandingan dengan track route, yakni track route lebih rinci, lebih lambat, dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang jalur data. Selanjutnya, tips menggunakan ping dan track route. Yang pertama yakni, jalankan dari lokasi berbeda, dapatkan pemahaman yang lebih luas tentang performa jaringan. Yang kedua, gunakan opsi tambahan. Tentukan jumlah ping atau batasi jumlah hop untuk analisis yang lebih fokus. Yang terakhir yakni, gabungkan dengan alat lain. Analisis data yang lebih detail menggunakan Wireshark atau NetFlow. Selanjutnya, keterbatasan pada ping dan track route. Yang pertama yakni layer aplikasi. Ping dan track route tidak dapat mendeteksi masalah pada layer aplikasi seperti kesalahan dalam kode web atau database. Selanjutnya, firewall dan ECMP. Beberapa firewall dan perangkat dapat memblokir ECMP, sehingga ping dan track route mungkin tidak dapat berfungsi. Yang terakhir yakni interpretasi. Output dari ping dan track route membutuhkan interpretasi yang mendalam untuk memahami masalah yang terjadi. Oke, kita sampai pada slide kesimpulan. Yang pertama, alat sederhana. Ping dan track route adalah alat sederhana namun kuat untuk menganalisis jaringan. Yang kedua, identifikasi dan selesaikan masalah. Pemahaman mendalam tentang hasil ping dan track route membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada jaringan. Yang ketiga yakni analisis yang lebih lengkap. Kombinasikan ping dan track route dengan alat analisis jaringan lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.